Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kutum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat kita berada di bulan suci Ramadan. Terlebih istimewa lagi nikmat kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan di sisa waktu yang indah di bulan Ramadan ini, ya, sebelum dia pergi meninggalkan kita semuanya, maka kita harus isi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengisi hari-hari yang paling indah di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh. Sahabat Quran dirahmati Allah, tadabbur sapa pagi kita kali ini di bulan Ramadan adalah mawas diri dalam taat. Kita tadabburi firman Allah dalam surah At-Tur ayat 25 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya-tanya. Mereka berkata, sungguh kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab Allah. Subhanallah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam rangkaian ayat ini, Allah memastikan balasan yang istimewa bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yaitu mereka yang mematuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mereka mempercayai kebenaran hari kebangkitan dan hari kiamat, sehingga mereka berharap ridha Allah dengan bertakwa kepadanya. Mereka tidak ingin menukar kenikmatan hidup di akhirat itu dan menjualnya dengan aneka kemaksiatan, kefasikan, dan kekafiran yang ada di dunia fana ini. Mereka takut akan kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya di dunia, sehingga surga kelak menjadi tempat kediamannya di akhirat. Hal itu terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Menjadi kebiasaan Allah, setelah menerangkan ancaman siksa yang pedih dan berat di dalam neraka yang disebut dengan istilah terhib, ya, ancaman, maka Allah selalu menunjukkan jalan keluar, memotivasi manusia, yaitu terghib, agar kita tidak usah bersedih mendengar azab yang keras dan mengerikan itu. Caranya bagaimana? Allah memberikan motivasi, yaitu dengan memilih jalan hidup yang baik di dunia dengan bertakwa kepadanya agar mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat. Makan dan minuman, tempat tidur yang bersusun indah, dinikahkan dengan bidadari cantik jelita, adalah beberapa kenikmatan yang dapat dijumpai orang bertakwa kelak di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan lainnya itu adalah bersifat batin, yaitu kegembiraan dapat berkumpul bersama sanak keluarga, cucu, dan keturunan mereka di dalam surga.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin meskipun dalam hal amal si anak cucu tidak mencapai sebagian amal ayahnya. Maksudnya untuk menyenangkan hati sang ayah itu, maka Allah pertemukan mereka semua di dalam surga itu. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, mereka itulah keturunan orang-orang beriman meskipun tingkatan ayah mereka lebih tinggi daripada tingkatan anak-anaknya. Kelak mereka, anak-anak itu juga masih dipertemukan dengan ayah mereka. Tidak akan dikurangi dari sebab amalan yang mereka amalkan sedikit pun. Disinilah pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak cucu. Pusaka harta benda itu bisa habis, sahabat Quran, namun pusaka yang kekal, pertalian yang teguh, abadi dari dunia sampai akhirat adalah pusaka agama. Didikan iman yang diberikan oleh seorang ayah beriman kepada putra-putrinya akan membawa faedah bagi mereka di akhirat. Masih ditambah lagi dengan apa? Kenikmatan berupa aneka buah-buahan dan aneka daging yang mereka sukai. Juga aneka minuman anggur yang tidak memabukkan dan tidak pula membuat mereka berdosa. Dalam setiap hal dan keinginan mereka selalu dilayani oleh anak-anak remaja yang tampak seperti mutiara yang tersimpan. Setelah itu, mereka saling berjumpa satu sama lain dan bertanya-tanya, apa gerangan yang menyebabkan mereka dapat masuk surga? Jawabannya, sewaktu hidup di dunia, mereka selalu was-was. Apakah amalan mereka ini diridhai oleh Allah sehingga bisa masuk surga? Mereka selalu memikirkan bahwa dirinya serba kekurangan amal. Ketika hidup di dunia di tengah keluarga, mereka merasa takut akan siksa dan azab Allah. Dan mereka tanamkan rasa takut kepada Allah itu di tengah-tengah keluarganya. Perasaan inilah yang memacu mereka bersemangat dan beramal soleh untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, sahabat Quran selalu mawas diri dalam ketaatan di tengah keluarga. Inilah prinsip, ya, saling tegur sapa, saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan di lingkup keluarga. Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga muslim pada saat ini, sahabat Quran, adalah orang tua yang gagal menciptakan suasana yang kondusif di dalam rumah tangga. Zaman ini orang tua begitu permisif membiarkan anak-anaknya jauh dari tuntunan agama Allah. Mereka biarkan anak-anaknya mencari pilihan sendiri, bergaul semaunya dengan siapapun, bahkan sampai menciptakan suasana yang dipenuhi kemaksiatan di dalam rumah tangga. Inilah model orang tua yang menjadi hambatan besar untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan keberkahan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi dambaan setiap hamba Allah. Terkadang kita mendapati sebuah keluarga yang secara formal beragama Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan akhlak Islam. Ketika kita melihat anak-anak, remaja atau pemuda di sekolah, di kampus ada yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu dan itu biasa dia lakukan sehari-hari. Maka perhatikanlah siapa kawannya dan bagaimana orang tua mendidiknya. Ya, kalau kita melihat ada seorang anak yang jarang melakukan kewajiban yang mendirikan sholat, maka yang harus kita lihat adalah siapa teman bergaulnya dan bagaimana perilaku orang tuanya di rumah dalam beribadah. Pola pendidikan atau pengasuhan orang tua di dalam rumah tangga kerap menjadi pemicu dan penyebab utama anak-anak kita ini lalai menjalankan kewajibannya selaku seorang hamba Allah. Disebabkan orang tua yang tidak peduli, tidak mengontrol, tidak mengawasi bagaimana ibadah anak-anaknya, bagaimana akhlak anak-anaknya, bahkan tidak mau berkomunikasi dengan anak-anaknya tentang bagaimana pergaulan mereka di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak itu menjadi lalai seperti ini. Karena orang tua tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada anaknya. Mereka kerap menjalin pergaulan yang salah di luar sana. Sebab itu, orang tua berkewajiban menciptakan situasi dan kondisi yang positif agar anak-anaknya menjadi putra-putri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar mereka menjadi orang-orang yang taat beragama, agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Orang tua tidak sekedar mengontrol dan mengawasi anak-anak dalam hal akademik, melainkan juga berkewajiban mengawasi anak-anaknya dalam hal ibadah. Selalu menanyakan, mendorong, memotivasi anak-anaknya untuk menjalankan agama ini dengan baik dalam kehidupannya. Dalam hal ini, maka sahabat Quran dirahmati Allah, patut kita renungkan sabda Rasulullah SAW.
berikut ini. 3 golongan. Thalathatun. Ya, haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan mereka ini masuk surga. Apa itu? Siapa mereka yang 3 golongan ini? Pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wa aqul liwalidain, orang yang durhaka kepada ibu bapak. Waddayuth alladhi yaghrisul ma'siyata fi ahlih, yaitu dayus, laki-laki dayus, orang tua dayus, saudara yang dayus, yaitu orang yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan dosa. Ya, anak dibiarkan tidak pakai jilbab, dayus. Anak dibiarkan bergaul, ya, seks bebas, dayus itu orang tua. Ya, saudara tidak peduli kepada saudaranya dalam hal pendidikan agama, itu semua adalah perbuatan dayus. Na'udzubillah bin zalik, yang dikecam oleh Rasulullah SAW dan diancam mereka ini tidak masuk surganya Allah. Golongan pertama yang diharamkan masuk surga itu adalah para pecandu minuman keras. Di sudut-sudut rumahnya sering terlihat hanya botol-botol dan barang-barang pecah belah yang isinya minuman keras. Sungguh ini tidak pantas ada di dalam rumah seorang yang mengaku muslim. Seorang yang beragama Islam, dia harus tahu bahwa minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melaknat 10 objek terkait minuman keras ini. Yaitu apa? La'anallahul khamra wa syaribaha wa sa'iqaha, 3. Kemudian wa ba'i'aha wa mubta'aha, 5 semuanya. Kemudian lagi wa asiraha, ya, wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaiha wal mahmulata ilaihi, dan wa akila thamaniha. Ada 10 semuanya. Mulai dari khamarnya, ya, penjualnya, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, pemesannya, pengantarnya, dan yang diantar kepadanya, serta orang yang memakan harganya. Nauzubillah. Golongan kedua siapa? Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana tidak, orang tua adalah insan yang Allah jadikan perantara kehadiran kita di dunia. Bagaimana bisa kita durhaka kepada orang tua kita? Dan golongan yang ketiga adalah ad-dayuth, yaitu orang tua laki-laki, ya, yang cuek, tidak peduli kalau keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mempersilakan atau mempermaklumkan kemaksiatan terjadi di dalam rumahnya, dibiarkan tanpa teguran dan pengawasan. Sungguh, jangan sampai keluarga kita menjadi amburadul seperti ini. Problem serius lain adalah ketika orang tua menganggap remeh soal nafkah. Ada orang tua menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya dengan uang yang haram. Orang tua yang baik, yang berbakti kepada keluarga dan anaknya adalah orang tua yang memberikan nafkah yang terbaik, yang halal, thayyib kepada anak-anak dan istrinya. Jangan sampai sebagai orang tua kita memberikan nafkah yang haram. Dan nafkah yang haram itu bukan persoalan fasilitas yang minim, terbatas apa adanya, bahkan tidak berkualitas sama sekali. Bukan itu maksudnya sahabat Quran. Namun nafkah yang buruk adalah nafkah haram yang diberikan orang tua, terutama kepala keluarga, kepada putra-putrinya dan juga istrinya. Rasulullah SAW sangat menekankan agar seorang muslim, khususnya laki-laki yang menjadi kepala keluarga, mencari rezeki dari usaha yang halal. Sebab itu pantang bagi orang tua yang ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang ingin menghimpun semua keluarganya di dalam surga, tapi dia memberikan nafkah haram kepada anak-anak dan istrinya dengan mencuri, dengan korupsi, dengan menipu, dengan manipulasi, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Sebab itu, kita jangan silau dengan penampilan. Biasanya permasalahan keluarga terkait nafkah halal atau haram dipicu oleh gaya hidup yang hedonisme dan materialisme, gaya hidup yang menonjolkan kemewahan dunia.
Ketika tetangga kita punya motor, kita iri. Ketika tetangga kita punya mobil, kita iri. Ketika tetangga kita memiliki harta yang berlimpah, kita iri. Sehingga membuat mata kita gelap, hati kita gelap, dan mengusahakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan alasan apa? Alasannya untuk membahagiakan anak, istri, dan keluarga. Padahal, letak kebahagiaan keluarga yang penuh keberkahan itu bukan semata dengan terpenuhinya unsur materi, bukan dengan kemewahan, bukan dengan gaya hidup yang materialistis dan boros. Kebahagiaan keluarga yang mendatangkan sakinah mawaddah rahmah adalah keluarga yang mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang tua durhaka manakala sebagai ayah atau bunda kita menganggap remeh urusan nafkah ini. Menganggap kehidupan materi segala-galanya, memberi kesenangan duniawi kepada mereka, tapi kita tidak peduli dari mana nafkah itu berasal, halal atau tidak, dan seterusnya. Mari kita introspeksi diri, sahabat yang dirahmati Allah, ayah bunda, melihat kembali keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bekerja dan berikhtiar di jalan yang benar lagi diridai Allah? Atau kita malah berikhtiar untuk memuaskan nafsu syahwat, memuaskan selera nafsu keluarga kita yang menyebabkan kita gelap mata, gelap hati, serta menyebabkan kita melanggar dan menabrak norma-norma syariat dalam memberdayakan, dalam menginvestasikan, dan dalam mengelola harta kita untuk keluarga yang kita cintai. Demikian tadabbur podcast Ramadan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naung Sari, tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan dari isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu kita dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.